Laporan Praktikum Botani Umum Anatomi Akar dan Batang M. Zaki Haikal 2502030 dosen pengampu Salmiati MPD PhD Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang praktikum anatomi akar dan batang tumbuhan bertujuan untuk memahami struktur dan fungsi jaringan penyusun organ tumbuhan seperti epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan flum. Melalui pengamatan ini, mahasiswa dapat mengetahui perbedaan struktur akar dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Pemahaman tersebut penting karena setiap jaringan memiliki peran dalam penyerapan air, pengangkutan harap, serta distribusi hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan lestari dan Hasan tahun 2024. Tujuan mengamati anatomi akar dan batang melalui irisan melintang dan dapat menjelaskan perbedaan anatomi dari akar dan batang baik yang monokotil ataupun dikotil. Bahan batang jarak batang jagung toge dan akar sawit. Alat: mikroskop, pensil, tisu tutup, kaca, cutter, botol, semprot, pinset, kaca, objek pipet, tatis, buku gambar. Apa lagi? Batang jagung udah. Anatomi batang toji terdiri dari epidermis pelindung luar, korteks penyimpan makanan, berkas pengangkut berupa xilem dan flum pengangkut air dan zat makanan, serta empulur penyimpan di bagian tengah. Berkas pengangkut tersusun melingkar, menandakan batang dikotil muda yang belum mengalami penebalan sekunder. Utami Pradipta, tahun 2023. Anatomi batang toji terdiri dari beberapa bagian utama yaitu epidermis sebagai pelindung luar, korteks sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan air, berkas pengangkut yang terdiri dari xilem untuk mengangkut air dan flum untuk mengangkut hasil fotosintesis, serta empulur di bagian tengah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Susunan berkas pengangkut yang melingkar menunjukkan bahwa batang toge merupakan batang dikotil muda. Kumar Sharma, tahun 2022. Anatomi akar sawit terdiri dari epidermis sebagai pelindung dan penyerap air, korteks sebagai penyimpan makanan, endodermis sebagai pengatur masuknya air, serta silinder pusat yang berisi xilem dan flum untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Struktur ini membantu akar sawit menopang dan menyalurkan nutrisi ke seluruh tanaman. Zulkifli Manaf, tahun 2023. Anatomi batang jagung terdiri dari epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Epidermis berfungsi melindungi batang dari penguapan dan gangguan luar. Di bawahnya terdapat korteks yang tersusun dari jaringan parenkim sebagai tempat penyimpanan makanan dan air. Bagian dalamnya terdapat berkas pengangkut yang terdiri atas xilem untuk mengangkut air serta flum untuk mengangkut hasil fotosintesis. Berkas pengangkut batang jagung tersebar di seluruh jaringan dasar, menandakan bahwa jagung termasuk tumbuhan monokotil. Wibowo Sare, tahun 2021. Hasil praktikum menunjukkan bahwa batang jagung memiliki berkas pengangkut tersebar, ciri tumbuhan monokotil. Akar sawit tersusun dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang berfungsi menyerap dan menyalurkan air serta hara. Batang jarak memiliki berkas pengangkut melingkar dengan empulur di tengah, menandakan dikotil. Sedangkan batang toji memperlihatkan jaringan muda yang terdiri dari epidermis, korteka, berkas pengangkut, dan empulur sebagai penopang serta pengangkut zat makanan. Menurut Lestar dan Hasan tahun 2024, perbedaan susunan jaringan batang dan akar mencerminkan adaptasi masing-masing tumbuhan terhadap fungsi dan pertumbuhannya. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa setiap jenis tumbuhan memiliki struktur anatomi yang berbeda sesuai fungsinya. Batang jagung menunjukkan ciri monokotil dengan berkas pengangkut tersebar, sedangkan batang jarak dan batang toge merupakan dikotil dengan berkas pengangkut melingkar. Akar sawit memiliki susunan jaringan lengkap untuk menyerap, menyimpan,
dan menyalurkan air serta nutrisi secara keseluruhan. Perbedaan anatomi pada batang dan akar menggambarkan penyesuaian tumbuhan terhadap peran dan kebutuhan hidupnya.